124, 125, 126 ya, 3 ayat aja ya. Ini baca. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idz taqulu lil mu'minina allayyakfiyakum ayyu allayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikah bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan ikut menyimak sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terjemahin dulu ya per kata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Iz, ingatlah ketika. Jadi kalau kata-kata iz biasanya ada kata yang tersimpan, yang tersembunyi, yang berbunyi uskur. Ya, ada kata perintah uskur, ingatlah ya. Ini udah kaidah tafsir ya. Kalau it's biasanya ada kata uzur sebelumnya. Ingatlah it's ketika ya, ini satu zaman ya. Kata penunjuk waktu. Ketika takulu anta kul ya. Takulu antanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kamu berkata lil mu'minin kepada orang-orang yang beriman, para sahabat, alan, ini kalimat al-istifham, alan, apakah tidak yakfiyakum, tidak cukup buat kamu, apakah tidak cukup buat kamu an yumiddukum, an untuk bahwasanya yumiddu dikatakan mad dalam mad ini dalam hukum tajwid kan memanjangkan bacaannya. Tapi di sini yumiddukum dari kata-kata mad ya, ditambah huruf ya berarti fi'il mudhari yumiddukum, buat kamu dipanjangkan, buat kamu maksudnya diulurkan, bisa berarti dibantu, maksudnya Allah membantu. Apakah tidak cukup buat kamu bahwasanya telah dibantu, fi'il mudhari ya, selalu dibantu untuk kamu selalu dibantu Rabbukum oleh Tuhan kamu, oleh pencipta kamu, bisalasati alaf alafin ya, alfun ya, 1000, 3000 minal malaikah ya. Nah ini benar nih, kalau 3000 malaikat benar, karena malaikat itu bentuk jamak ya, tunggalnya malak ya. Jadi kalau satu malaikat jangan disebut malaikat, tapi malak Jibril gitu kan, malak Israel. Kalau malaikat Jibril secara bahasa salah ya, karena itu jamak ya, jamak. Minal malaikah 3000 dari malaikat ya, munzalin yang diturunkan, nazala turun, munzalin diturunkan ya.
yang dituduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala, ya. Ya, ini jawaban dari pertanyaan Alan, jawabannya bala. Alastu birabikum. Ala bala sayyidina. Bala, ya, cukup. Ya. Jika, nah ini apa namanya, harfun satinnya huruf syarat. Jika tasbiru, jika kamu semua bersabar, watattaqu, dan kamu semua bertakwa, ya, jika kamu bersabar, jika kamu bertakwa, wa ya'tukum, ya, dan bahkan akan didatangkan untuk kamu min dari min faurihim, faur itu apa, mendidih, ya, bergejolak, ya, bisa juga artinya bersegera, bisa juga berarti kemarahan, ya, dari kemarahan mereka, ya, mendidih kan, ada air yang mendidih, faur, ya, faur, ya, maksudnya bergejolak, akan didatangkan kepada kamu, maksudnya diberi bantuan dari apa, dari kemarahan mereka, bisa berarti serangan mereka, para kaum kufar, ya. Ya, hada ini yumditkum, ditambahkan untuk kamu rabbukum, dari pencipta kamu, bi khamsah alaf. Jadi 5.000. Tadi 3.000, bahkan ditambahkan lagi 5.000. 5.000 minal malaikah, dari malaikat musawwimin, ya. Ada yang membaca musawwimin, ada yang dibaca musawwamin. Dua-duanya benar, ya. Dua-duanya benar. Ada riwayatnya. Sahih riwayatnya, ya. Dari 5.000 malaikat yang diberi tanda, atau kalau musawwimin yang bertanda. Ya, kalau diberi tanda berarti Allah yang menandain. Ya, kalau memberi tanda, mereka menandai diri mereka sendiri. Lalu ayat berikutnya 126. Wa ma ja'ala, dan tidaklah ja'alahu, telah didatangkannya Allah, oleh Allah, illa busra, melainkan busra, diperlihatkan, basar memperlihatkan, busra diperlihatkan, lakum, untuk kamu, ya, untuk kamu, walitatma'inna, ya, dan untuk tatma'inna, tenang, ya, tatma'innal qulub, artinya tenang, ya, tenang, qulubukum, hati-hati kamu, bihi, dengannya, dengan turunnya malaikat tersebut, atau dengan janji Allah itu, ya. Nah, hati kamu akan menjadi tenang. Wama, dan tidaklah nasru, pertolongan, ya, illa, tidak ada pertolongan atau kemenangan, illa, melainkan min indillah, dari sisi Allah. Tidak ada tuh pertolongan, tidak ada tuh kemenangan, kecuali dari sisi Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa, ada alif lam di situ, ya, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha pemberi keputusan, yang maha bijaksana. Lalu hubungannya apa dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya kita berbicara tentang tentang takwa dan sabar, ya. Bertakwa dan bersabar itu syarat menjadikan kemenangan yang Allah memberikan kemenangan buat kaum muslimin. Nah, ayat 121, ayat 122 Allah bercerita tentang cerita kesedihan, tentang kekalahan, ya, di perang Uhud, ya. Mau nggak bersabar? Kenapa kalah? Karena nggak sabar, nggak takwa. Nggak sabar, tidak sabar, dan tidak takwa, ya. Tapi ingat juga, Allah juga pernah memberi kemenangan, cerita gembira di ayat 123-nya tentang perang Badar. Allah memberikan kemenangan. Kenapa? Karena ada sabar dan takwa. Artinya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kamu sedang sedih, pada saat kamu sedang terluka, masalahnya banyak, sebelumnya gitu kan, Allah perintahkan kita, ingat juga, Allah juga telah berapa kali memberikan kamu kesenangan, ya, berapa kali berikan kamu peluang. Mau nggak kamu bersyukur? Jangan yang ingat susahnya aja, gitu kan, padahal terlalu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, gitu, ya.
Nah, ayat berikutnya ada kelanjutannya, cerita tentang apa namanya kita tentang perang Uhud sebelumnya, sebelum perang berlangsung, Nabi memberikan apa aba-aba, memberikan pengarahan, memberikan apa namanya semangat buat para sahabatnya dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wan nafthihi wan nafsi. Ingatlah ketika ini Rasul berbicara kepada para sahabatnya, taqulu lil mu'minin, ketika engkau wahai Muhammad berbicara kepada mereka orang-orang beriman, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alan, apakah tidak yakfikum, apakah tidak cukup? Apakah tidak cukup an yumiddakum, Allah memberikan bantuan, kamu dibantu sama Allah, kamu dibantu Rabbukum oleh Tuhan kamu. Ini kalimat al-istifham, ya. Maksudnya apa? Rasul pernah pada saat berangkat perang Uhud, Rasul memberikan gambaran cerita dulu pada saat di perang Badar. Ya ingat enggak? Disuruh ingat. Allah telah membantu kamu, kamu telah dibantu berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat perang Badar kamu menang. Ingat enggak? Apa itu tidak cukup? Ya, ini namanya al-istifham at-takriri. Kalimat tanya bukan untuk dijawab, tapi untuk dirungan bahwa Allah benar-benar telah membantu peneguhan takrir, ya, penegasan. Allah benar-benar telah membantu orang-orang yang beriman, para sahabat, ya, Rasul dan para sahabatnya pada saat perang Badar. Padahal jumlah kamu sedikit dulu. Ingat tidak, katanya. Supaya kamu bersyukur. Apa definisi bersyukur? Syukur itu adalah apa ya? Orang memberi orang kalau saya contohnya si A diberikan sama si B sedikit, tidak banyak, tapi si A menganggapnya banyak, itulah makna bersyukur. Apalagi diberi banyak, gitu kan? Apalagi diberi banyak. Nah, Allah memberikan bukan sedikit tapi banyak. Berapa? Karena kamu dulu jumlahnya sedikit, cuma 313 orang bisa mengalahkan 1.000 orang. Ya, kenapa? Allah mengirimkan di sini disebutkan bisalah sati alaf, 3.000 minal malaikah, dari malaikat. Ya, 3.000 malaikat gitu munzalin yang diturunkan. Jadi Allah kirimkan 3.000 malaikat untuk membantu agar para Rasul dan para sahabat menang di perang Badar. Ya, 3.000 lawan cuma 1.000 orang. Apakah tidak kebanyakan? Ya, 3.000 malaikat dikirimkan oleh munzalin. Artinya malaikat yang diturunkan. Malaikat itu adalah malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah membelot, yang selalu taat. Artinya kalau ada kata-kata diturunkan, maknanya malaikat ditugaskan oleh Allah turun tuh ke Badar. Bantu tuh orang-orang beriman, kalahkan tuh para kafir Quraisy. Ya, kenapa? Diturunkan, artinya dia menerima mandat, menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Rasul dan para sahabatnya agar menang di perang Badar. Turun tuh di perang Badar. Bapak kalahkan mereka. Namun di surat Di surat Al-Anfal ayat 9 dituliskan bukan 1.000 malah 3.000. Ya, Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-9, 3.000 malaikat. Ya, bukan 1.000 tapi 3.000. Artinya bantuan ini 1.000 adalah bantuan awal. Ya, di sini 3.000 ya. 3.000 di Al-Anfal 1.000 malaikat. Kalau di sini 3.000. Yang di surat Al-Anfal ayat 9 itu 1.000 malaikat. Menerangkan yang di surat Al-Anfal itu 1.000 malaikat itu bantuan awal. Kalau tambah lagi menjadi 3.000. Lawannya 1.000. Pasti menang. Kenapa? Satu malaikat aja menang. Nggak perlu banyak-banyak. Kenapa Allah mengirimkan sampai 1.000, 3.000, bahkan 5.000 malaikat? Kenapa? Ya, ini penghormatan buat malaikat. Kenapa? Allah ingin segala sesuatu, peran sekecil apapun dalam perbuatan baik agar ada kontribusinya. Ya, satu malaikat diutus oleh Allah untuk menghadapi berapa ribu pasukan pun pasti menang. Tapi Allah turunkan banyak agar yang lain ikut serta, walaupun sekecil apapun peran sertanya supaya dapat bagian.
Maka dari itu Bapak sekalian, dalam dunia dakwah, ya kerahkan peran kita, walaupun peran kita kecil gitu kan, peran kita kecil, ya kerahkan, serahkan. Mau kita ibarat kata gitu kan, kalau misalnya ada pembangunan masjid atau pembangunan jalan raya atau pembangunan apa gitu kan, ada peran kita. Apa perannya? Minimal nyumbang batu bata. Kalau nggak punya batu bata, nyumbang semennya atau tenaganya. Ada peran-peran kecil kita. Kenapa? Itu kebaikan. Minimal dalam dunia dakwah, minimal. Kalau kita belum bisa bantu berjuang, jangan nyusahin orang yang sedang berjuang. Jangan bakal bikin repot. Malah kalau bisa doakan saja. Itu kan doa itu adalah tidak terdengar, ya, bahkan tersembunyi tapi dampaknya luas. Kalau kita belum bisa bantu secara harta, secara tenaga, minimal doa. Jangan malah ngerepotin, jangan malah bikin kacau gitu kan dalam pergerakan dakwah. Nah, artinya gitu, Allah turunkan ribuan malaikat supaya yang lain itu ada andil walaupun sedikit, padahal satu saya sudah cukup. Ya, apakah tidak cukup? Kata Nabi. Ini kalimat al-istifham al-takriri untuk peneguhan. Artinya memang sudah cukup, sangat-sangat cukup. Makanya dijawab bala. Ya, cukup sekali, sangat cukup sekali, betul-betul cukup, bala. Gitu kan? In. Nah, Allah jawab lagi. Ini adalah harfus sartinnya, huruf-huruf syarat. In, jika. Nah, berarti kalau jika berarti kan ada itu sebuah persyaratan. Jika kamu mau masuk sekolah, maka harus daftar ulang dulu. Jika kamu mau masuk sekolah, maka harus pakai seragam. Syarat itu adalah sesuatu yang harus lengkap sebelum pelaksanaan. Kalau tidak lengkap, kurang satu syaratnya, maka tidak bisa mengikuti pelaksanaan tersebut. Syarat sholat, wudu, ya bersuci. Nggak wudu, tidak sah sholat. Syarat sholat adalah menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Syarat sholat adalah bersih pakaian, bersih tempat, ya tidak bersih, maka tidak sah sholatnya. Jadi syarat. Satu saja tidak lengkap syaratnya, tidak sempurna, bahkan tidak sah pelaksanaan tersebut. Nah, ini apa syarat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika tasbiru kamu bersabar. Ya, wahai para sahabat, kamu bersabar. Ya, jika kamu bersabar, taku dan kamu semua bertakwa. Ya, jika kamu bersabar, kamu semua bertakwa. Ini syarat yang tidak bisa dipisahkan, harus ada dua-duanya. Kalau dalam satu ayat Bapak sekalian, ada dua kalimat, ya, sabar dan takwa disebutkan dua-duanya, berarti maknanya berbeda. Sabar punya makna tersendiri, takwa punya makna sendiri. Tapi kalau misalnya sabar itu sendirian, maka sabar itu artinya takwa juga iya. Sebaliknya kalau takwa itu sendiri dalam satu kalimat, sabar tidak ada, maka takwa itu adalah sabar itu juga. Sabar adalah takwa adalah sabar, gitu kan? Tapi kalau dua kata disebutkan dalam satu kalimat, dua katanya artinya berbeda, satu sama lain berbeda. Kalau sabar apa? Sabar dalam ketaatan. Ya, dalam hal ini apa? Taat itu perintah Allah, perintah Rasul. Jangan kamu pindah, jangan kamu bergeser dari tempat posisi kamu sebelum ada instruksi dari Rasulullah SAW. Sabar. Karena dalam ibadah dan dalam ketaatan perlu kesabaran. Kalau nggak sabar susah untuk taat. Sangat susah karena cobaannya berat sekali. Ya, sabar, harus sabar. Sholat saja 5-10 menit. Kalau nggak sabar susah sholat. Pengen buru-buru kelar. Baru takbir, Allahu Akbar. Pengen buru-buru salam. Harus penuh kesabaran. Padahal sabar bukan rukun iman. Sabar bukan rukun Islam. Tapi kalau nggak ada sabar, nggak ada yang lain gitu ya. Sabar. Sabar dalam ketaatan. Lalu takwa apa? Takwa takut, ya, takut daripada dosa-dosa Allah, ancaman Allah. Jadi sabar dalam ketaatan, takut bila mengerjakan maksiat, pelanggaran, ya. Sabar dan takwa. Sama dengan kalimat yang lain. Fakir. Saya mau tanya Bu, dalam satu fakir berarti kalau saya bilang fakir termasuk miskin nggak? Ibu sekalian. Kalau fakir miskin termasuk di dalamnya nggak kira-kira? Halo.
Belum, Termasuk. Pak Ustadz, termasuk. Kalau dalam ayat Al-Quran kalau disebut fakir, maka miskin termasuk, Pak. Sebaliknya kalau saya sebut miskin dalam ayat Al-Quran sendirian, maka fakir termasuk. Fakir ya miskin ya fakir. Ya, tapi kalau dalam ayat Al-Quran fakir miskin dua-duanya ada, maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Fakir beda, miskin beda. Miskin adalah orang-orang yang dari kata-kata miskin sakana sama huruf mim di atas ya. Mim kasroh ya, miskin dari sakana itu tenang. Maksudnya apa tenang? Orang miskin orang yang tenang. Bapak tenangnya, perutnya tenang, Bapak sekalian. Tidak ada yang masuk. Ya, makanan nggak masuk, minum nggak masuk, tenang, nggak ada kerjaannya perut itu orang miskin ya. Tapi kalau fakir dia kata-kata fakrun, tulang punggung. Orang-orang yang tulang punggungnya cedera, nggak bisa berdiri kan, nggak bisa bekerja, nggak bisa duduk, nggak bisa ngapain. Ya maka dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka disebut fakir. Ya, fakir juga dinamakan fakrun, tulang punggung. Orang fakir itu lebih daripada miskin, sampai terlihat tulang punggungnya, saking kurusnya, terlihat tulang punggungnya. Tapi kalau dua kata-kata ini satu doang, maka fakir ya miskin ya fakir. Begitu pula dengan sabar dan takwa. Sabar dan takwa adalah dua kesamaan. Dan tapi kalau dua-duanya ada dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Dan ini syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu sabar dan takwa. Kalau ini nggak terlaksana, sabarnya ada, takwanya nggak bakal pertolongan Allah datang. Apa pertolongannya? Tasbiru wa tattaqu. Ya tukum min faurim. Ya, maka akan didatangkan kepada kamu, disegerakan kepada kamu min faurim dari serangan mereka, dari kemaharan mereka. Hada yumditkum rabbukum bi khamsati alaf. 5.000 malaikat minal malaikat. Nah, ini janji Allah. Jangankan 1.000 malaikat, 5.000. 5.000 Allah kirimkan, Allah turunkan malaikat untuk membantu perjuangan mereka biar menang. Tapi syaratnya sabar dan takwa. Ya, ini terjadi pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar, para sahabat ya takwa, sabar, nurut perintah kepada Allah, kepada Rasulullah, nggak pernah melawan. Nurut. Walaupun 313 orang melawan 1.000 orang menang. Kenapa? Allah kirimkan bala bantuannya karena syaratnya terpenuhi. Pada saat di perang Uhud, ya ini syaratnya tidak terpenuhi, makanya kalah. Kata Rasul, pada saat Rasul bermimpi kan pedangnya patah, aku inginnya perang di Madinah, bukan di luar Madinah. Tapi para pemuda saking semangatnya, karena punya pengalaman di perang pertama dia menang dengan jumlah sedikit, sekarang jumlahnya banyak. Maka akhirnya dia merasa yakin bisa meraih kemenangan. Ya. Makanya udah Rasul kita perang aja ke sana ke luar Madinah. Kalau kita menang di luar Madinah, maka orang-orang di seluruh penjuru dunia akan melihat kehebatan kita. Biar tersohor beritanya. Udah kita perang di luar Madinah. Para sahabat begitu kan, saking semangatnya. Ya, tapi nyatanya begitu. Allah tidak kirimkan malaikat pada saat di perang Uhud karena ada pelanggaran yang walaupun ada Rasul di situ. Rasul ke perang tetap kalah makalah. Kenapa? Kemenangan bukan karena Rasul, bukan karena malaikat, tapi karena Allah yang memberi pertolongan. Syaratnya tidak terpenuhi. Maka apabila syarat tidak terpenuhi, maka pertolongan Allah tidak akan pernah datang. Sabar dan takwa. Baik. Nah, inilah peran Rasul. Peran Rasul pada saat dia merasa pasukannya sedikit, tinggal 700 orang ya. Karena 300 orang balik badan kan. Orang munafik tinggal 700 orang. Rasul tampil berbicara sebagai apa? Sebagai pembakar semangat. Ya dengan pekikan takbir, teriakan takbirnya gitu kan. Agar apa? Tidak mudah menyerah karena Allah bersama kita. Allah bersama kita pada saat perang Uhud. Kan sempat menang di awal. Tentara musuh kocar-kacir pada berhamburan kan. Cuman tadi di akhir sesi gitu kan, para pemanah turun gunung, dia tidak taat kepada perintah Rasul. Ini menjadi kelemahan, diserang balik kalah. Artinya
Walaupun ada ulamanya, ada kiainya, ada ustadznya, ada nabinya di situ, tapi kalau syarat Allah tentukan dilanggar, maka Allah akan berlalu, tidak mau membersamai. Maka kemenangan akan sulit dicapai karena syarat yang ditentukan oleh Allah tidak terpenuhi. Ya, baik. Jadi Allah akan turunkan jika syarat itu terpenuhi, bahkan 5.000 malaikat musawimin. Ada baca musawimin, musawamin. Kalau musawamin yang diberi tanda, artinya malaikat tersebut dikasih tanda oleh Allah. Ya, Bapak yang mudah dikenali ya, apa mungkin bajunya, apa mungkin sasialnya atau kudanya ya. Kalau musawimin, mereka menandai dirinya mereka sendiri. Ya, bahkan para sahabat ada yang melihat beberapa yang ikut berperang bersama mereka, belum dia ini mukul menyerang musuh udah pada mati duluan. Padahal malaikat lebih dulu menyerang membasminya gitu. Ada dalam satu hadis dalam Ibnu Abbas ya, dalam Ibnu Abbas malaikat menggunakan kuda tunggangan yang bernama Haizun. Wah, gagah sekali gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa harus bertanda? Kenapa harus diberi tanda? Malaikat-malaikat yang bertanda agar satu, yang pertama kaum muslimin merasa tenang. Oh, ternyata benar malaikat ini ada. Allah turunkan sebagai bala bantuan. Akhirnya semangat. Kenapa? Yakin menang. Kenapa ada malaikat? Karena ada malaikat. Ya, ada tandanya dikenali. Bahkan kata Ibnu Abbas, aku belum pernah melihat orang seperti ini. Selama panjang saya berkenalan dengan Rasulullah, dengan para sahabat, ini belum pernah ketemu orang ini. Yang dia perang dengan begitu tingginya, tapi nggak kenal siapa orang ini. Ternyata malaikat berwujud manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agar apa? Agar memberikan ketenangan kepada para sahabat. Oh, ini benar-benar malaikat. Alhamdulillah gitu kan. Yang kedua apa? Dikasih diberi tanda tadi agar tidak salah sasaran kan. Ini malaikat pihak kamu gitu kan. Lagi pula nggak bakal bisa nyerang malaikat gitu kan. Musawibin agar mudah dikenal bahwa pertolongan Allah itu nyata. Nah, ini sering kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak sekalian ada masalah yang kadang-kadang banyak besar segala macam gitu kan. Tapi kalau kita sabar dan takwa, sama syaratnya sabar dan takwa. Kadang-kadang tiba-tiba kok masalah kelar dengan sendirinya. Kenapa Allah turunkan malaikat-malaikatnya? Malaikat pemberi rezeki, ya yang menyelesaikan urusan orang banyak kan. Allah kirim ngebantu si fulan. Iya, kenapa? Puncak biar segala masalah kan dosa. Padahal kita bertobat kepada Allah, sabar dalam ketaatan, takwa, menjaga diri, memelihara diri dari dosa, tidak mau melakukan dosa-dosa lagi, takut gitu kan. Dipertahankan, tiba-tiba tuh masalah kelar dengan sendirinya. Padahal kita mikirin aja enggak, apalagi ikut menyelesaikan masalah kita. Masalah kelar dengan sendirinya. Enggak tahu kenapa. Kenapa? Allah turunkan malaikat-malaikat. Maka dari itu, ini bisa diambil pelajaran juga Bapak sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Jika yang punya masalah begitu besar, sebesar apapun masalahnya, sabar dan takwa itu jawabannya. Sabar dan takwa. Jangan pernah lepas di syarat ini. Sabar, takwa, sabar, takwa. Kalau enggak, ya enggak bakal ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjut ya. Malaikat-malaikat yang bertanda. Terus ayat berikutnya ayat 126 ya. Wa ma ja'alahu Allah. Maka dan tidaklah ja'ala datang, telah didatang fil madi, ja'alahu telah didatangkannya, punya kembali ke malaikat. Telah didatangkannya Allah kepada malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala illa melainkan. Jadi tidak ujuk-ujuk malaikat datang kecuali ini ya, busro, ditunjukkan, diperlihatkan, ditampakkan apa lakum untuk kamu ya, kemenangan. Ini ada kalimat, ada kata yang terbuang, bukan terbuang tapi tidak disebut. Ini namanya al-ijaz. Al-ijaz kalimatnya sedikit, maknanya luas. Diperlihatkan tadi diturunkan malaikat oleh Allah. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dalam bentuk jumlah ribuan, tidak lain tidak bukan untuk diperlihatkan untuk kamu. Pertanyaannya, untuk apa diperlihatkan malaikat?
diperlihatkan uang? Enggak. Diperlihatkan untuk kamu, untuk membantu perjuangan kamu, untuk memenangkan kamu. Nah, ada kalimat yang terpotong di sini, tapi tidak disebutkan, ya, bin Nasri, ya, bin Nasoro. Jadi malaikat diturunkan oleh Allah tidak bukan kecuali untuk diperlihatkan, ditampakkan untuk kamu, ya, sebagai kemenangan atau sebagai bala bantuan buat kamu. Walitatma'inna, dan agar, linya itu tujuannya agar tatma'inna, agar kamu tenang, ya, agar kamu tenang, qulubukum, hati-hati kamu, bihi, dengannya, bihinya kembali ke malaikat, ya, dengan diturunkannya malaikat. Maka, oh iya, malaikat turun, ada tandanya, ini saya kenal. Kenapa? Ini saya tidak kenal orang ini, tapi kok dia berjuang di pihak kami, berarti ini malaikat. Ini malaikat yang dijanjikan Allah melalui lisan Rasulnya, akan turun malaikat bila kamu sabar dan takwa. Nah, turun, hati jadi tenang, ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Tapi ingat kata Allah, wama, dan tidaklah an-nasru, satu pertolongan, satu kemenangan, ya, sebuah pertolongan, sebuah kemenangan, illa, melainkan min indillah dari sisi Allah al-aziz al-hakim. Nih, sebelum saya baca lebih dalam di sini, lebih dari sini, tolong dibuka surat Al-Anfal ayat 10. Ada kalimat sama tapi ada perbedaan sedikit Bapak sekalian. Tolong dibuka surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-10. Tolong dibuka Bapak sekalian. Baca ayat Arabnya, ya. Baca Arabnya boleh, ya. Iya, baik. Al-Anfal ayat 10, ya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum. Ya. Wa nasru illa min 'indillah. Innallah. Ya, kalimat sama kan dengan surat Al-Imran kan? Ya. Tapi ada perbedaan. Satu pakai innallah azizun hakim, yang di sini adalah al-aziz, enggak ada innanya. Ini dahsyatnya redaksi Al-Qur'an. Dia tahu kepada siapa berbicara dan kalimat yang dipakai juga sesuai. Ya. Kita perhatikan kalimat dari perkataan dulu. Ya, di sini, dan waman nasu, dan tidaklah pertolongan itu, kemenangan itu, illa, melainkan atau kecuali min indillah, dari sisi Allah. Ini sama sini kalimat sama. Ya, artinya kemenangan yang diperoleh itu karena Allah. Karena Allah. Siapa ini Allah? Di sini dijelaskan al-aziz. Nah, kalau ada alif lam, berarti kan itu kan bermakna marifat, isim marifat yang dikenal, ya. Artinya pertolongan, kemenangan ini benar-benar Allah yang nolong. Kenapa? Karena dikenal. Karena pada waktu perang Badar, saya mau tanya, ini perang yang sebelum perang Badar, ada perang sebelumnya enggak, Bapak Ibu? Belum ada. Belum pernah ada. Berarti ini adalah perang pertama kali, betul ya? Betul nggak? Perang pertama kali Rasul dan para sahabat melawan 1.000 pasukan musuh dengan jumlah tentara 313. Dan namanya pengalaman pertama gitu kan. Pengalaman pertama, artinya kalau secara hitung-hitungan kertas, udah kalah total. Kalah total, 1 lawan 3. Ya, artinya kalau 1 lawan 3, yang satu megangin, yang 2 mukulin gitu kan. Ada yang kritikin gitu kan. Udah kalah total, udah kalah jumlah, kalah total, kalah telak. Tapi bisa menang. Kenapa? Oh, dia yakin ini Allah. Ini Allah, makanya dipakai al-aziz. Ini adalah pertolongan Allah yang al-aziz, yang maha berkehendak. Yang maha berkehendak. Tapi pada saat Al-Anfal ayat 10, nggak ada kata-kata inna, ada kata-kata innanya. Ada penegasan tadi. Ya, saya bacakan. Wa ma ja'alahullah, dan tidaklah
Allah mendatangkannya para malaikat illa melainkan busro diperlihatkan litatma'inna untuk menenangkan hatinya dengannya dengan turunnya malaikat ya dengan turunnya malaikat kulubika hati-hati mereka wama nasru dan tidaklah pertolongan illa min indillah inna ya inna sesungguhnya inna Allah azizun hakim sesungguhnya Allah maha aziz maha perkasa maha penentu maha pemberi keputusan inna Allah memberikan penegasan bahwa kemenangan yang kamu raih di pengalaman pertama kamu itu bahwa betul-betul sesungguhnya aku yang memberikan kemenangan. Allah memperkenalkan dirinya. Kemenangan yang kamu raih, sesungguhnya aku itu yang berbuat. Sesungguhnya aku yang berbuat. Tapi pada saat perang-perang di sini udah kenal Al-Aziz di perangannya udah di perang Uhud udah tahu nih kemenangan yang diperoleh adalah karena Allah Al-Aziz. Ya. Bisa dipahami Bapak sekalian ya. Jadi kita kembali ke ayatnya waman nasru dan tidaklah pertolongan ya kemenangan illa melainkan min indillah dari sisi Allah Al-Aziz Al-Hakim. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Jadi walaupun ada nabi di situ, walaupun jumlah kamu banyak katakan, mau jumlah banyak, jumlah sedikit, ada malaikat atau jadi malaikat, itu bukan penentu kemenangan. Penentu kemenangan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada kemenangan kecuali jadi Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada. Nah ini kalimat zikir ini luar biasa Bapak sekalian. Kalau gitu kita dawamkan dengan keyakinan yang sangat tinggi. La haula wala quwata illa billah. Ini bisa dipakai untuk apa saja. Ya, orang yang untuk meruqyah orang pakai baca ini bisa. Yang masalahnya banyak, ya tiba-tiba bingung mau ngapain. La haula wala quwata illa billah. Tadi sabar dan takwanya dipenuhi dulu. La haula wala quwata illa billah. Nah, Al-Aziz adalah yang maha berkehendak. Artinya semua itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak menang ya menang. Kalah ya kalah. Dia mau ada nabi kayak menang kalah. Aku pengen syarat ini terpenuhi, itu yang maha berkehendak ya Allah. Siapapun yang memenuhi syarat ini, aku berikan kemenangan. Siapapun yang melanggar syarat ini, aku berikan kekalahan. Itu janjiku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Aziz, kehendak Allah sesuai dengan persyaratannya. Kalau tidak, maka Allah nggak mau. Ya, maha berkehendak dan tidak bisa dipengaruhi. Al-Hakim, maha pemutus, maha bijaksana. Al-Hakim, maha pemutus. Pada saat Allah memutuskan, ya kamu menang. Aku berikan kemenangan kepada kamu, maka siapapun tidak bisa mengganggu keputusan Allah. Kamu kalah, ya kalah. Tidak ada yang bisa menyuap Allah, karena Allah maha kaya kan. Al-Aziz Al-Hakim. Hakimnya bisa bermakna yang maha bijaksana. Bijaksana maksudnya apa? Pas menempati sesuai dengan posisinya. Malaikat di posisi dengan posisinya. Nabi diinstruksikan yang pemanah sekian orang di sini. Itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hakim, Al-Hakim, maha bijaksana, pandai menempatkan posisi sesuai dengan posisinya, dengan yang benar gitu. Sehingga apa? Kemenangan bisa mudah diraih. Nah, artinya saya lihat. Nah, ini juga bisa dipakai untuk baca doa, ya Al-Aziz, Al-Hakim. Ini saya sering baca, bahkan untuk terapi orang pakai ini Al-Aziz, Al-Hakim. Ya Allah dengan bahasa Indonesia tentunya kan, karena banyak orang nggak paham kan, maka saya terjemahkan. Saya biasa begini Bapak sekalian. Contoh saya beri doa untuk bapak saya waktu dulu kan, sama kakak saya tidak ada nggak? Ada. Saya doanya gini Bapak sekalian, ya Allah, saya sudah berdakwah, sering keluar kota, keluar pulau dakwah. Banyak orang yang menerima dakwah saya, alhamdulillah. Dan itu kenyataan. Saya telah berdakwah, betul kenyataan. Dan dakwah saya diterima, betul kenyataan.
Ya. Tapi ya Allah, kakak saya, bapak saya, adik saya gitu kan. Kenapa gitu kan? Apa nama kakak saya, adik saya belum tersentuh dengan dakwah saya, padahal saya sudah berdakwah keluar sana. Dan ini kenyataan. Saya dakwah puluhan tahun di keluarga, alhamdulillah dapatnya penolakan gitu ya. Tapi sabar terus menjalankan prosesnya terus. Ya Allah, saya telah berdakwah sepanjang hari, sepanjang waktu, sering keluar kota, bahkan dulu saya sering kali ke Kalimantan, saya ke Batam untuk berdakwah sendirian saya. Bahkan meninggalkan anak istri dulu saya berdakwah sendirian. Gak punya uang, gak punya berangkat aja sendiri. Dia tiba-tiba, ya ada aja ongkos, saya ada aja ongkos gitu tiba-tiba kan. Tapi kakak saya, yang ada apa, adik saya, bapak saya, bagaimana ya Allah? Sudah berdakwah tapi belum dapat hidayah. Iya kan? Dapat hidayah. Nah ini saya pakai nih, ya Allah. Iya, engkau mampu memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab sehingga dia masuk Islam. Engkau mampu memberi hidayah kepada apa Ikrimah bin anaknya Abu Jahal padahal dia mampu beriman. Dan engkau mampu memberi hidayah kepada Khalid bin Walid yang adalah musuhnya Allah. Sekarang menjadi pedangnya Allah. Engkau mampu dan engkau mampu itu semua. Nabi Ibrahim dibakar api jadi dingin. Engkau mampu karena engkau mau berkehendak ya Allah. Maka dari itu ya Allah, dengan kehendakmu, dengan kuasamu tuh, dengan kehendak, kuasa al-hakim kan, al-aziz, al-hakim. Dengan kehendakmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, kumohon berikan hidayah kepada kakak saya, kepada adik saya, kepada bapak saya, terserah dari mulut siapa saja, yang mesti dari mulut saya, yang penting intinya dia dapat hidayah. Itu doanya gitu Bu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Enak berdoa dengan yang kita paham gitu ya, dengan yang kita pahami. Boleh nanti ya kalau yang butuh kalimat-kalimat doa saya bikinin. Tapi tergantung masalah Bapak Ibu sesuai dengan masalahnya apa. Nanti saya bikin kalimatnya, tinggal diamalin gitu ya. Bisa aja kira-kira sepenggal cerita gitu kan. Dan tafsir yang tadi kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita lanjutkan dengan diskusi biar enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz langsung atas Pak Ustadz. tafsirnya. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ustadz tafsirnya pada pagi hari ini.